Halo pemirsa, salam jumpa bersama Rekam Wisata. Sebuah YouTube channel berbagi cerita apa adanya tentang berbagai peristiwa seperti perjalanan, tempat-tempat wisata, upacara adat dan budaya, serta hal-hal lainnya yang mungkin langka. Semoga Anda berkenan menonton sajian kami hingga ujungnya agar informasinya lengkap. Jika Anda suka dan terhibur, itulah harapan kami. Mari kita lanjutkan. Ruas demi ruas jalan kita lewati. Terkadang kita menemukan satu dua pemukiman, satu dua rumah, atau sekelompok rumah, di mana kemungkinan kita berpikir, bagaimana bisa orang menghuni lingkungan ini yang sepertinya jauh terpencil? Bagaimana mereka pada malam hari? Bagaimana ketika mereka memerlukan sesuatu yang segera harus ditangani, misalnya sakit dan sebagainya. Namun, apa yang ada dalam pikiran kita tersebut tidaklah selalu begitu adanya. Karena mereka yang menghuni di sini, menjadikan dusun-dusun di sini, ada yang tampaknya satu atau dua rumah, namun di dalam sana, di dalam hutan sana, banyak terdapat pondok-pondok atau rumah-rumah yang ada sejak dahulunya. Kemudian mungkin juga kita berpikir bagaimana bisa mereka berada di sini. Itulah masyarakat di sini, masyarakat yang terbiasa dengan aliran sungai. Meskipun sungainya tidak besar, sungai-sungai kecil yang penting mereka dapat mengayuh sampan ke jauh ke dalam. Itulah tempat mereka. Mereka mendirikan rumah, pondok, membuat rumah, berladang secara turun-temurun. Demikian adanya. Selain daripada itu, kita di sini masih berada belum jauh dari Simpang Senoni. Senoni adalah satu desa pemukiman yang terletak persis di tepi Sungai Mahakam. Dahulunya Senoni itu adalah suatu pelegoan dari perusahaan kayu log yang area tebangnya berada di sekitar daerah yang kita jalani. Kayu-kayu log itu diangkut dengan truk-truk besar, dilego di pemukiman Senoni yang di tepi Sungai Mahakam itu. Kala itu Senoni tumbuh subur, bagai rumah-rumah bertambah banyak bagaikan jamur di musim hujan. Ditambah pula dengan kapal-kapal yang berasal dari tanah hulu, yaitu dari Kutai Barat dan daerah hulunya, singgah di Senoni karena penumpangnya perlu membeli konsumsi di rakit-rakit rumah rakit yang berupa warung, itu menjual nasi dan lain sebagainya di kampung Senoni yang saya maksudkan tadi. Beberapa tahun kemudian ada kebijakan-kebijakan lain oleh pemilik kapal. Mereka membuka warung untuk menyediakan makanan untuk penumpangnya, sehingga kapal tidak lagi singgah di Senoni itu. Akibatnya, maka warung-warung yang ada di Senoni itu lambat laun mengalami mati suri. Ditambah pula dengan perusahaan kayu yang sudah tidak lagi mempunyai stok kayu-kayu log di hutan dan sudah habis masa kontrak HPH-nya, maka praktis matilah kampung itu. Kemudian terbangunnya jalan Trans Kalimantan
yang berada sekitar 15 km dari tepian makam ini. Maka secara berangsur mereka lebih memilih bermukim di sepanjang jalan ini dengan harapan bahwa mereka akan lebih mudah mengakses perkotaan seperti Tenggarong dan Samarinda. Sedangkan di tepian Mahakam, kehidupan mereka semakin memudar karena tadinya tergantung pada transportasi yang singgah di situ dengan ribuan jumlah orang yang dalam berminggu itu. Akhirnya mereka satu demi satu tinggal di sini. Kemudian mereka beranak pinak dan seterusnya mereka tinggal di sini. Itulah awalnya. Lambat laun jalan ini sudah menjadi lebih baik. Ada yang diaspal, ada yang masih tanah. Tapi pada umumnya ini sudah aspal semua. Namun berlobang karena usia dijalani oleh banyak kendaraan berlalu di sini. Ini kita lihat pada waktu siang hari. Yang jalan adalah kendaraan-kendaraan pribadi seperti moped, mobil-mobil kecil seperti ini. Sedangkan pada malam hari, jalan ini kebanyakan dilewati oleh truk-truk besar bermuatan berat. Mereka memilih malam hari dengan perhitungan bahwa pengguna pribadi kurang menggunakan waktu malam hari. Itulah makanya kita lihat perkampungan di sini terpencar-pencar. Di sini ada, kemudian putus, kemudian ada lagi dan seterusnya. Sebagian dari itu, perkampungan di sini adalah ex perusahaan log yang dulu pernah beroperasi di sini. Mereka melakukan penumpukan antara. Jadi dari komplek penebangan mereka tumpukan dulu di antara. Kemudian sebagian jalan-jalan mereka itu digunakan oleh penduduk di sini menjadi arus transportasi mereka. Itu terjadi lama sekali. Dulu ketika badan jalan ini dibangun pada tahun 2000-an, saya ingat pada waktu itu saya pernah lewat di sini pada tahun 2001-2002. Jalan yang kita lewati ini sudah aspal, namun kendaraan yang lewat pada waktu itu tidak sebanyak yang sekarang. Bahkan saya pernah tidak berpapasan dengan kendaraan lain beberapa jam lalu. Kemudian kalau kita perhatikan di sepanjang jalan, di sini unsur kesejahteraan masyarakat sudah dibangun oleh pemerintah dengan adanya jaringan listrik yang tidak putus-putusnya dari tadi. Ini sangat menunjang sehingga semakin mantaplah keberadaan mereka di bagian yang kita lihat seperti selalu ini adalah daratan. Namun ini menjadi pilihan mereka, pilihan utama bahkan, karena transportasinya cukup lancar. Mereka mau ke kota, mau keperluan mereka ke Samarinda atau Tenggarong, mereka tinggal menunggu taksi di pinggir jalan. Atau kalau mereka memiliki kendaraan, mereka membawanya sendiri ke daerah perkotaan. Penduduk di sini sangat tangguh. Mereka mampu, mereka kuat untuk menempuh perjalanan puluhan bahkan ratusan kilometer dengan menggunakan sepeda motor. Jadi bukan menggunakan roda 4. Bagi kita itu hal yang luar biasa, namun bagi mereka itu adalah hal yang sangat biasa. Di sini kita perhatikan kondisi jalan yang berlobang, jalan berguncang, kita seperti naik kuda. Terkadang ada juga jalan yang sudah bagus, yang direhabilitasi. Namun tidak sepenuhnya.
Bahkan kalau kita hitung barangkali lebih dari separuh jalan kita melewati jalan yang kita katakan rusak. Ada lagi hal-hal lain. Kalau kita pikir bagaimana mereka belanja, pasarnya jauh dan sebagainya. Di sini ada kebiasaan atau dengan kata lain disebut simbiose mutualistis. Maksud saya begini, ada kebiasaan masa lalu yang disebut pekan. Pekan itu bukan berarti minggu atau Sabtu. Pekan yang dimaksud ini adalah seminggu. Jadi dalam seminggu itu ada rombongan pedagang yang membentuk suatu kumpulan. Mereka menggelar dagangnya di area tertentu di setiap kelompok kampung di sini. Dan mereka memilih kampung yang memang penduduknya lumayan banyak. Mereka menggelar dari siang, dari sore, sampai malam, sampai pagi, atau sampai larut malam. Misalkan mereka pada hari Senin di kampung yang kita lewati ini. Nanti besoknya mereka berpindah lagi ke kampung yang di sebelahnya, di sebelah sana lagi. Mereka bawa lagi semua dagangan mereka itu yang masih tersisa, dan tentunya masih ada stoknya karena mereka sudah berpengalaman dan membawa barang-barangnya sangat banyak. Mereka berpindah pada perkampungan berikutnya. Mereka gelar lagi di situ pada hari berikutnya. Katakanlah hari Senin, kemudian pada hari Selasa mereka pindah lagi ke kampung berikutnya. Begitu seterusnya Rabu dan hingga sepekan mereka kembali lagi mengambil barang, ada yang ke Samarinda, ada yang ke Balikpapan. Biasanya pekan-pekan itu bersambung hari, ada juga yang berselang hari. Misalkan pada hari Jumat, pada hari Sabtu dan Minggu tidak ada pekan, maka pada hari itu mereka pulang ke tempat asalnya. Mereka menyiapkan lagi barang-barang dagangan untuk digelar pada pekan berikutnya di kampung yang sama seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, itulah bagi pedagang, karena ketika mereka berada di tempat dagang mereka secara menetap, baik di Samarinda maupun di Balikpapan, maka nilai lakunya masih kurang dibandingkan ketika mereka berjalan mendatangi konsumen. Sebaliknya bagi konsumen, mereka merasa senang, mereka puas karena pasar mendatangi mereka. Jadi mereka bisa membeli apa saja. Setelah sepekan lamanya mereka mengumpulkan uang dari usaha mereka bermacam-macam, usaha tentunya usaha pertanian atau perikanan. Dengan demikian, seperti yang saya katakan tadi adalah simbiose mutualistis. Kedua-duanya mendapat keuntungan. Inilah yang terjadi di sepanjang jalan kita menuju ke barat ini. Perjalanan kita masih panjang, ini belum seberapa, nanti pada akhirnya kita sampai ke Kutai Barat. Ini kita masih berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau kita lihat ada jalan yang menyimpang, itu sesungguhnya adalah jalan ke pemukiman perkampungan transmigrasi yang dulu pada tahun 60-an ditempatkan di sini. Dulu penempatan itu dibarengi dengan pembukaan jalan, pembukaan badan jalan, namun jalannya jauh daripada seperti yang kita lihat ini.
listrik belum ada sama sekali, aspal juga baru di jalan utama seperti ini. Dan jalan ini, aspal ini tidak jauh. Pada tahun 2001, pengalaman saya, aspal baru sampai di kampung Lebak Cilong yang besok kita sampai ke sana. Kita pada hari ini cuma mengambil rute dari Simpang Senoni tadi, kita sampai ke Simpang Rimba Ayu. Nah, ini kita belok ke Simpang Kota Bangun. Orang menyebut Simpang Kota Bangun, sebetulnya ini simpangnya bukan ke Kota Bangun. Yang lurus tadi ke Kota Bangun, ke Kampung Liang dan Kota Bangun. Sedangkan yang kita masuki ini adalah jalan yang menuju ke arah barat yang jauh sekali ini, sampai ke Kutai Barat. Bahkan jalannya sampai ke Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kita sudah meninggalkan jalan poros dari Tenggarong ke Kota Bangun yang tadi. Ini kita belok ke kiri. Di sini juga penempatan para transmigran pada tahun 60-an. Bukan di sepanjang jalan ini, namun menyimpang. Biasanya tanda-tandanya itu kita melihat ada gapura, karena masyarakat yang berasal dari Jawa dan Bali, mereka terbiasa di tempat asal mereka, perkampungan atau pedesaan itu memiliki jalan masuk yang dimulai dari gapura. Keberadaan mereka di sini cukup mempengaruhi budaya dan menurut saya sangat bagus untuk ditiru. Mereka menata kampungnya dengan bagus. Penataan rumah, setiap rumah ada pagar, meskipun pagar itu dibuat dari bambu pada masa dahulunya. Daerah sini begitu subur, lahannya luas. Mereka mendapatkan lahan banyak sekali, berhektar-hektar, dan mereka mengolahnya. Mereka memproduksi banyak sayuran, padi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat jalannya mulus, jalan yang baru direhabilitasi. Kalau jalan seperti ini terus bersambung hingga ke Kutai Barat, maka waktu tempuh tidak sampai seperti yang sekarang ini. Mungkin dalam waktu 5 jam kita sudah sampai, menempuh jarak sekitar 350 km. Nah, rusak lagi jalannya, kita lihat. Ya begitulah jalan yang kita lewati apa adanya. Namun alhamdulillah bahwa kita bisa melewatinya. Selain daripada itu, di sini masyarakat di sini dulu dengan masuknya sawit, mereka menjadi pekerja sawit, pemilik kebun plasma sawit yang meningkatkan taraf kehidupan mereka. Di perkampungan yang kita lewati, ini tidak lagi kita dapat mengatakan bahwa ini dari masyarakat mana. Mereka sudah berbaur. Mereka sudah kawin mawin, beranak pinak di sini, sehingga pendatang seperti transmigran tadi, mereka menikah dengan orang setempat, baik yang pria maupun wanitanya, sehingga jadilah masyarakat di sini masyarakat yang heterogen, masyarakat percampuran. Ini suatu yang baik sekali, yang perlu kita tingkatkan, kita bina, bahwa hubungan yang demikian itu sangat baik. Selain daripada itu juga ada budaya-budaya yang dari Jawa. Kita lihat dari bentuk rumah di sini. Di sini kebiasaan sejak zaman dulu bahwa rumah itu adalah rumah panggung. Rumah itu ada tiang-tiang di bawahnya. Apakah rumah itu di atas gunung atau di daerah yang berawa-rawa, semuanya menggunakan tiang, jadi merupakan rumah panggung. Sedangkan yang pendatang dari Jawa dan Bali,
mereka terbiasa dengan rumah yang tidak mempunyai tiang bawahnya, tidak mempunyai tongkat. Jadi langsung beralaskan tanah, kemudian tanah dipadatkan atau dihampari dengan dilapisi dengan semen. Namun sekarang kita tidak dapat lagi membedakan apakah rumah yang demikian itu pendatang ataukah penduduk setempat. Karena penduduk setempat juga membangun rumahnya seperti itu. Jadi sekarang kita melihat rumah panggung itu sudah persentasenya sangat sedikit dibandingkan dengan rumah yang langsung rumah duduk, rumah yang ada di tanah. Nah, ini sepanjang jalan kita lihat hampir tidak putus-putusnya ada pemukiman-pemukiman. Ada yang putus, kemungkinan di situ di pinggir jalan tidak bisa dibikin rumah karena merupakan lahan sawit atau di situ merupakan lahan dari HTI. Kalau tidak, maka mereka membangun perumahannya di sana. 1-2 rumah bertambah dan seterusnya dan seterusnya. Lambat laun di sepanjang jalan ini kita akan merasa bahwa ini suatu kampung desa yang sangat luas karena rumah-rumahnya bersambungan. Itulah, mudah-mudahan demikian ke masa-masa akan datang. Jadi di kanan jalan kita lihat ada sawit. Perusahaan sawit ini juga mempekerjakan para pendatang yang sangat mempunyai tenaga yang sangat kuat, yaitu dari Indonesia Timur. Ada yang dari Timor, ada yang dari Flores, ya sekitar sanalah. Mereka sangat kuat, mereka sangat ulet untuk menjadi pekerja mengambil tandan sawit. Memang ternyata mereka yang kuat, mereka lebih kuat daripada orang-orang yang lain di sini. Ini tenaga mereka kalau saya perhitungkan barangkali ada 2 kali lipatnya kesanggupan mereka. Mereka banyak sekali di sini dan menetap di daerah di tengah-tengah perkebunan sawit yang jauh di sana. Sawit di sini ribuan hektar jumlahnya. Dengan sawit itu maka penduduk atau orang-orang yang didatangkan sebagai pekerja sawit tadi, mereka memanggil juga keluarganya dari tempat asalnya. Jadi kalau datang di sini satu, nanti satu itu pulang membawa duit banyak, mereka datang lagi membawa 2, 3 dan seterusnya. Begitu pulang membawa lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian daripada mereka itu sudah memiliki kartu tanda penduduk setempat. Mereka berpindah karena mereka sudah merasa betah di sini. Ada penghasilan yang sepertinya tidak bakalan putus, hanya tenaga mereka saja lagi, sedangkan lahan sawit selalu ditambah dan diremajakan. Jadi tidak hanya Sumatera, sekarang Kalimantan juga, khususnya Kalimantan Timur, ini banyak sekali sawit, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga ke Kutai Barat. Di lahan sawit luas sekali. Masyarakat yang saya sebutkan tadi itu juga menambah ramai. Perdagangan yang mingguan tadi, perdagangan pekan tadi. Mereka menerima gaji setiap 2 minggu sekali menerima gaji, dan gajinya lumayan banyak sesuai dengan hasil kerja mereka. Mereka belanja membeli keperluannya, bukan saja keperluan sehari-hari, bahkan keperluan yang
dibeli sekali tahan bertahun-tahun, misalnya HP, mereka membeli HP, bahkan HP yang mahal-mahal itu mereka beli juga, karena memang pada dasarnya mereka memiliki uang. Nah, itulah gambaran dari masyarakat sepanjang jalan yang kita lewati ini. Memang kalau kita melihat jalannya tampaknya biasa saja, sederhana saja, sama dengan daerah-daerah lain yang diliput ketika orang sedang berjalan. Namun di balik itu ada hal-hal lain yang seperti saya ceritakan ini. Nah, ini kita melewati gerbang bahwa di sebelah sana ada pemukiman. Tapi pemukiman tidak kita lihat ada pada jalan ini. Mereka masuk lagi menyimpang. Dan ciri-ciri khas dari pemukiman mereka, nama pemukiman itu masih mereka bawa masih terpengaruh dari tempat asalnya. Misalnya ada yang bernama Margasari, ada yang namanya. Nah, ini kita melewati Sungai Murung, ada dua ini, jembatan Murung, Murung 1 dan Murung 2. Murung ini sebuah sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam di bagian ulu dari kampung Kota Bangun. Sebelum sampai ke Mahakam, sungai itu singgah dulu di sebuah danau yang namanya Danau Murung, tempat orang mencari ikan pada masa dahulu. Kalau sekarang Danau Murung itu mereka gunakan untuk menempatkan karamba-karamba, selain daripada digunakan untuk objek wisata Murung. Murung adalah sebuah nama desa yang ada di pinggir Sungai Mahakam juga. Namanya Gedang Murung. Gedang Murung. Gedang di sini berarti sungai. Jadi kota atau desa sebenarnya, desa yang dibangun di samping Sungai Murung. Kebiasaan masyarakat di sini selalu akrab dengan sungai, akrab dengan air. Di mana ada air, disitulah mereka tinggal. Meskipun mereka tidak tinggal di airnya, mereka tinggal di daratannya, tapi menggunakan air sebagai jalur transportasi utama. Kembali seperti yang saya ceritakan tadi, ketika ada jalan raya, maka tidak lagi menggantungkan sepenuhnya pada air, pada jalur air, jalur sungai. Mereka sudah beralih, bahkan sebagian besar beralih ke jalur darat, jalur jalan. Jadi bukan lagi jalur sungai. Jalur sungai sepertinya sudah ditinggalkan, perahu-perahu sudah lapuk, sudah banyak hanya 1-2 yang masih digunakan. Selain daripada sungai tergantung pada debit air, yang apalagi sekarang ini hutan-hutan sudah berubah menjadi hutan perdu atau tanaman industri atau lahan sawit, maka air yang mengalir ke sungai menjadi kurang dan sungai pun menjadi lebih dangkal daripada masa-masa dahulunya. Jadi seiring dengan budaya, dengan kebiasaan yang menggunakan transportasi darat, maka sepertinya sungai dalam tanda kutip sudah ditinggalkan. Pemirsa, yang di depan kita ini truk tangki. Ini tangki yang tadinya sudah mengantar CPO, minyak sawit ke pangkalan yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Mereka mengambil ini dari pabrik, dari kilang yang ada di perkebunan kelapa sawit tertentu di sini. Jadi ada beberapa, ini perkebunan kelapa sawit yang besar-besar, mereka sudah membangun pabriknya atau kilangnya.
Sehingga tidak lagi sawit itu diangkut seperti dahulunya. Sebelum ada kilang, sepanjang jalan kita melihat ada truk sawit yang besar-besar yang mengangkut puluhan ton tandan sawit. Kalau sekarang tidak. Sekarang di jalanan kita berpapasan atau beriringan dengan truk-truk tangki yang berisi CPO. Ini truknya sudah kosong, mereka akan kembali mengambil CPO di pabrik. Ini kalau kebetulan kita berada pada iring-iringan ini, ya sedikit memerlukan kesabaran. Kita harus sabar sedikit supaya kita mencari celah di mana kita bisa melewatinya. Pemirsa, dulu saya pernah berbincang dengan beberapa orang yang kebetulan warga dari area sini, masyarakat dari transmigran di sini. Mereka mendapat kesenangan kehidupan karena lahan mereka menghasilkan banyak sekali. Apakah itu lahan sayuran dan sebagainya. Hanya saja mereka kebingungan untuk menjual hasil lahan mereka tadi. Kendaraan tidak seperti sekarang, hanya ada 1-2 seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Itu pun bukan kendaraan besar, paling-paling pick up tua yang dapat mengangkut cuma seberapa. Dan diangkut pun ke kampung-kampung yang berada di pinggir Sungai Mahakam seperti Kota Bangun. Masyarakatnya tidak terlalu banyak sehingga pasarnya menjadi jenuh. Alhasil penjualan mereka menjadi turun drastis. Hampir-hampir dikatakan tidak laku. Nah, mereka ada yang menerobos, mereka bawa ke Samarinda. Jadi yang saya ceritakan, nanti kita sampai di ujung sana yang tujuan kita Rimba Ayu, itu ada pelabuhan di sana. Masyarakat dari sini turun ke Rimba Ayu. Pada waktu itu saya ikut kapal dari Kutai Barat. Malam-malam di sini sekitar jam 10 malam, kapal singgah, memang sudah berlangganan. Mereka singgah di pelabuhan Rimba Ayu. Muatlah di situ ada kacang, sayur dan sebagainya. Semua hasil perkebunan untuk dibawa ke Samarinda. Jumlahnya cukup banyak, memenuhi palka kapal itu sangat banyak. Nah, itulah cara mereka pada waktu dulu, sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang hal itu tidak terjadi lagi, mereka sudah tenang. Mungkin ya keturunan dari mereka sudah tidak mengalami lagi hal seperti itu. Bahkan mereka kehidupannya juga sudah terangkat. Mereka mungkin memiliki kendaraan angkut sendiri. Selain daripada itu, maka pembeli-pembeli yang dari jauh juga datang ke sini. Pengepulnya datang untuk mengumpulkan hasil-hasil bumi, hasil sayuran mereka untuk dijual di perkotaan. Bahkan untuk dibawa ke Kutai Barat. Pemirsa, tak terasa perjalanan kita sampai ke ujungnya. Rekam wisata undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.